Selamat datang pada mata kuliah Data Structure pada topik State and Queue, yaitu pada session 5 dan session 6. Oke. Stack dan queue pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan secara konsepnya. Nanti teman-teman bisa menonton untuk implementasinya menggunakan doubling list pada video yang berikutnya ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa ngelihat ada beberapa hal yang baru gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang cukup baru. Teman-teman mungkin bisa ngelihat ada yang istilah ya, stack teman-teman udah tahu, mungkin udah sempat disinggung pada pertemuan week kedua gitu ya, maupun week ketiga. Kemudian ada istilah yang namanya infix, prefix, maupun ada istilah yang namanya postfix. Oke. Queue konsep ya, ini queue. Ada juga beberapa rare case gitu ya, contoh-contoh spesial gitu. Ada circular maupun priority queue. Nanti kita coba bakal bahas satu demi satu. Oke. Dan kalau di sini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ini pada saat stack ya, kita bisa bayangkan data yang berada di sini yaitu adalah data yang paling terakhir masuk gitu ya. Dan kata lain, pada saat kita pop, pasti otomatis di pop secara stack yaitu adalah data yang paling terakhir ini yang bakal kita pop, yang kita hapus atau yang kita keluarkan. Dan kata lain, pada saat ini udah di pop, otomatis data yang di bawahnya ini adalah menjadi data yang paling terakhir juga ya. Pada saat kita pop yang kedua, kita bakal pop, ininya bakal hilang, dan data yang ini sekarang menjadi data yang paling terakhir. Dan kata lain di sini bisa disebut dengan istilah yang namanya last in first out ya. Ada push dan secara pop. Oke. Di sini dikatakan mengimplementasikan stack menggunakan array adalah lebih gampang daripada menggunakan linked list. Kenapa? Karena kalau array itu kita mengakses menggunakan indeksnya. Sedangkan kalau linked list kita nggak punya indeks, tapi kita bisa mengaksesnya menggunakan pointer yang menunjuk, mungkin bisa ke headnya dulu, kemudian headnya dipindahin, ataupun tail ya, nunjuknya di tailnya dipindahin. Oke. Nah, kalau dalam melakukan representasi array ya, teman-teman bisa perhatikan di sini representasi array adalah ada beberapa istilah variabel. Yaitu yang pertama ada yang namanya top. Top ini akan mereturn istilahnya ya, data di indeks keberapa yang paling terakhir ya. Kemudian max di sini artinya adalah nilai yang paling terakhir ya, nilai yang paling terakhir. Di sini kalau misalkan topnya sama dengan 0, artinya sama sekali belum ada isinya ya teman-teman ya. Ya otomatis ya 0. Ya, datanya memang 0, belum ada data sama sekali. Tapi semisalkan ini kan max-nya adalah 9 ya. Ini max-nya adalah 9. Oke. Kalau dia terisi penuh, kalau misalkan dia di sampai 8. Jadi ini E, F, G, H, dan I. Berarti kalau dengan demikian dia udah terisi penuh di mana max min 1. Jadi pada saat dia berada di dalam indeks ke-8 sudah penuh. Oke, ini linked list representasi ya. Kalau linked list representations ada istilahnya itu ada head, ada tail gitu ya, menggunakan tail. Kalau teman-teman menggunakan pop secara stack, berarti anggapan data yang paling terakhir itu adalah tail misalkan. Berarti tailnya yang duluan kita remove ya, bukan head ya, tapi tailnya ya, karena tail itu adalah data yang paling terakhir. Kemudian di dalam stack operations ada push, ada pop, ada juga top. Top ini lebih ke arah dia mereturn indeks yang paling terakhir gitu ya. Teman-teman push makin tinggi atau makin banyak filenya, data yang paling terakhir di push itu berada di indeks keberapa sih, atau berada di pointer yang kemana sih ya, kira-kira kayak demikian.
Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini saya coba bikin oke. Ini kalau teman-teman perhatikan benar-benar pertama ini datanya benar-benar kosong gitu ya. Benar-benar kosong. Kemudian kita push 14, datanya akan masuk 14 di indeks yang ke 0. Ini anggapan indeksnya ini implementasinya masih menggunakan array, tapi nanti pada saat kita coba latihan implementasinya bakal menggunakan doubling list ya. Lanjut kita push 25 berarti akan masuk ke indeks yang berikutnya yaitu 25, kemudian push 6 akan masuk ke sini, push 6. Kemudian pada saat kita pop ya, saat kita pop data yang paling terakhir yaitu 6 ya, jadi topnya ya, ini kita hapus. Dengan demikian pada saat kita bilang top, berarti data elemen yang paling terakhir yaitu adalah 25. Oke. Kita pop lagi ya, berarti si 25-nya ini dihapus dan sekarang topnya menjadi 14. Dan kita push lagi 30 ya, berarti dia pasti bakal ngisi ke elemen yang paling terakhir ya. Elemen yang kosong nih yang paling terakhir itu 30. Ya, jadi sesimpel itu. Saya kira untuk materi ini teman-teman juga sudah punya apa istilahnya ya, udah punya knowledge awal gitu ya, karena minggu kemarin pasti dosen-dosen kelas teman-teman juga sudah pernah mengajarkan mengenai singling list maupun doubling list ya. Ya, untuk implementasi codingnya saya nggak bakal jelaskan di kali ini ya, saya akan jelaskan di video yang berikutnya ya, jadi jangan lupa saksikan di video yang berikutnya. Oke, nah salah satu elemen yang paling cukup penting gitu ya di dalam melakukan operasi stack, yaitu di sini bisa membantu melakukan implementasi prefix, infix maupun postfix ya. Yang mungkin gampang kita baca atau yang sering kita lakukan sehari-hari pada soal matematika yaitu adalah infix. Ya, karena ini sangat manusiawi ya teman-teman pada saat dibaca. Contoh, ya 4 kali 10 ya hasilnya adalah 40. Oke, kemudian ada 5 tambah 3 kali 4, otomatis 3 kali 4-nya dulu yang diselesaikan yaitu 12, ditambah 5 yaitu adalah 17. Kemudian ini juga berarti yang duluan dikerjakan adalah yang memiliki open bracket dan close bracket, yaitu 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian kali sama bagi sama-sama kuat, jadi kerjakan di awal. 6 dikali 3, 18, dibagi 3, 6. 4 tambah 6 adalah 10. Oke ya, jadi ini infix yang sering kita lakukan. Nah, ternyata ada juga nih istilah lain yang namanya prefix, dan juga ada yang namanya adalah postfix. Nah, di sini kalau teman-teman baca di bawah, prefix yaitu adalah operator is written before operands. Ya, jadi ada dua istilah lagi di sini. Apa yang teman-teman lihat perkalian ini ya. Perkalian ini disebut dengan yang namanya adalah operator. Oke. Sedangkan yang angka ini ya, ini disebut dengan yang namanya adalah operan. Ya, jadi ada operator dan operan. Dan cara bacanya pun cukup simple ya teman-teman ya. Cara bacanya cukup simple. Ini saya coba ganti warnanya. Oke. Di sini nggak kelihatan. Saya coba ganti. Hijau. Nah, cara bacanya ini adalah teman-teman ketika ketemu dua operan dan satu operator, ini teman-teman udah bisa lakukan evaluasinya gitu ya. Teman-teman sudah lakukan evaluasinya, itu ini adalah 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian 5 dan 12 ketemu satu operator yaitu adalah 17. Jadi cara bacanya kayak demikian ya teman-teman ya. Kemudian ini kurang kelihatan ya tintanya. Sebentar, ink colornya.
Oke, dark blue. Nah, kalau yang ini sama juga ya. Kita lihat aja, ketemu 2 operan dan 1 operator, itu yang kita selesaikan, berarti yang ini. Ya. 5 dikurang 2 yaitu 3, ya berarti kali 6 33. Berarti 6 dikali 3, jadi 2 operan dulu, baru 1 operator. 6 dikali 3 adalah 18. Ya, berarti ini yang dulu selesaikan. Oke, kemudian 6 kali 3 18. Sekarang 18 dan 3, berarti 18 dibagi dengan 3 yaitu 6. Berarti yang terakhir sisa adalah plus 4 dan 6. Plus 4 dan 6 adalah hasilnya adalah 10. Ya. Hasilnya adalah 10, ya. Sama saja. Kalau untuk yang ini ya, sama juga ya. Jadi untuk postfix yaitu di sini dikatakan operator is written after operands. Jadi operator yang kali ini dituliskan setelah operandsnya ya. Jadi ini kebalikannya. Ini straightforward, 4 kali 10 dapat. Ketemu 2 operan 1 operator dikerjakan, 3 kali 4 12. 5 ditambah 12 yaitu adalah 17 ya. Ini juga sama, ketemu 2 operan 1 operator dikerjakan, 5 kurang 2 3. Kemudian 6 3 kali 6 kali 3 18. Kemudian 18 3 bagi 18 bagi 3 yaitu 6. Kemudian 4 16, berarti artinya 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, dengan demikian begitu ya teman-teman cara evaluasi dan cara bacanya. Nah, sekarang gimana sih cara buatnya mulai dari infix kok bisa tiba-tiba berubah menjadi sintaksnya ke prefix maupun ke postfix. Oke. Oh iya, di sini teman-teman bisa perhatikan merah. Oke. Jadi teman bisa perhatikan kalau di dalam prefix dan postfix itu nggak membutuhkan yang namanya brackets, ya. Kalau teman-teman lihat di hasilnya yang sebelumnya, sama sekali nggak ada bracketsnya ya. Di infix memang ada bracketsnya, tapi apa yang berada di dalam prefix maupun apa yang berada di dalam postfix ini sama sekali nggak ada bracketnya, ya. Karena ya kita nggak membutuhkan bracket. Ya, kalau diperhatikan gimana sih cara eksekusi atau cara evaluasinya, yaitu yang pertama adalah ketemu 2 operan dan 1 operator, itu dulu yang kita kerjakan ya. Oke. Oke, ini evaluasinya sudah saya jelaskan ya teman-teman tadi. Oke. Nah, ini adalah gimana sih caranya kalau misalkan penerapan stack menggunakan yang tadi kita cobain. Nah, contoh. Di sini dikatakan kalau misalkan teman-teman mau ubah infix ke evaluasi dari secara postfix ya, evaluasinya postfix. Ya, jadi teman-teman selalu mulai postfix string. Ini yang di atas ini bisa dikatakan ini adalah postfix. Sebentar. Oke, ini adalah yang namanya adalah postfix string ya. Ini adalah postfix string. Kemudian ini yang berada di dalam stack. Oke. Jadi kita kerjakan satu demi satu mulai dari angka yang pertama yaitu 4. Operan ini akan masuk ke dalam yang namanya stack. Oke. 6 juga masuk ke dalam stack. 5 juga masuk ke dalam stack. Ya, 2 semua operan masuk ke dalam stack. Nah, pada saat kita ketemu dengan yang namanya operator, ya, kita harus kan tadi sudah saya katakan pada saat kita evaluasi ketemu 2 operan dan 1 operator, baru kita bisa lakukan evaluasi. Nah, sama halnya kita pop 2. Ya, kita pop 2, kita pop 5 ya. Di sini bisa dilihat kita pop 2 dan kita pop 5. Kemudian kita push 5 dikurang 2 yaitu hasilnya menjadi 3. Ya, jadi caranya kayak gitu ya, teman-teman. Ketemu kali berarti sama.
kita pop 3, kita pop 6, dan push 6 dikali 3. Oke. Ketemu operan, kita push 3 masuk ke dalam stack. Kita ketemu bagi, berarti kita pop 3 dan pop 18. Kemudian push 18 dibagi dengan 3. Oke. Kemudian plus yang terakhir, di pop 6 dan 4, di push 4 dan 6. Ya, ini push 4 plus 6. Dan hasilnya adalah 10. Ya. Kira-kira demikian cara evaluasinya. Jadi caranya pretty straightforward ya teman-teman ya. Oke, sama ya, tadi ini juga sudah saya jelaskan untuk evaluasi prefixnya. Oke, nah sekarang kita pengen melakukan konversi dari infix ke postfix ya. Kita pengen melakukan konversi dari infix ke postfix menggunakan stack. Nah, di sini itu ada beberapa istilahnya key points ya, poin-poin yang teman-teman harus coba perhatikan. Yang pertama adalah teman-teman harus coba scan dari string dari left ke right. Ya, teman-teman harus perhatikan, jangan sampai kebalik, karena kalau teman-teman lakukan prefix itu dari right ke left ya, jadi jangan kebalik. Kemudian kalau teman-teman ketemu operan, teman-teman bakal masukkan ke dalam postfix string. Oke. Nah, ini agak unik nih. Kalau teman-teman ketemu open bracket, teman-teman push it into the stack. Ya, teman-teman bakal push ke teman-teman bakal push ke dalam stack. Kemudian kalau ketemu close bracket ya, teman-teman bakal pop the stack until you found an open bracket. Artinya apa? Jadi misalkan teman-teman di dalam stacknya teman-teman ada A, B, dan C, dan teman-teman ketemu close bracket, berarti artinya semua yang di dalam close bracket ini ya, teman-teman bakal pop sampai dengan teman-teman ketemu yang open bracket. Jadi A, B, dan C bakal ke pop ya. Ini maksud dari perintah yang nomor 3 ini. Oke. Nah, sekarang if it's an operator, pop while the stack's top element has higher or equal. Ya, jadi teman-teman bakal melakukan pop ketika apa data yang berada di dalam stack itu harus higher or equals. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke dalam contohnya ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan, ini soalnya sama dengan soal yang tadi ya. Ini sama dengan soal yang tadi ya. Jadi ada string, stack, dan postfix string dan operations ya. Saya bakal fokuskan ke dalam yang 3 kolom ini, yang string, stack, sama si postfix string ya. String, stack, sama postfix string. Oke. Nah, sama mulai dari kiri ke kanan. Ini mulai dari 4. Ya, ini dimerahkan. Jadi yang 4 ini, yang merah-merah ini yang sekarang lagi current positionnya teman-teman ya. Karena dia 4, makanya dia bakal masuk ke dalam postfix string. Nah, sekarang dia ketemu yang namanya operator ya. Operator bakal masuk semua ke dalam stack. Oke. Ini bakal tetap sama. Kemudian dia ketemu 6. Ketemu 6, dia bakal masuk ke dalam sini. Ketemu kali. Nah, ketemu kali bakal masuk ke dalam stack ya. Bakal masuk ke dalam stack ya. Nah, sekarang dicek apakah yang berada di dalam stack ini higher or equals. Kalau dia higher or equals, kita harus pop. Oke, ternyata plus ini lebih kecil precedence-nya daripada kali. Ya, berarti ini bukan higher or equal, tapi dia lebih kecil. Jadi ya kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak usah pop. Oke. Kemudian kita lanjut, ketemu buka kurung, kita tinggal masukkan buka kurung. Ketemu 5, kita masukkan dalam postfix stringnya, yaitu 5 di sini. Ketemu kurang kita masukkan ke dalam. Oke. Ketemu 2, kita masuk ke dalam postfix string. Ketemu tutup kurung,
ya, tutup kurung, berarti ketemu tutup kurung dia bakal ngepop sampai dengan yang open bracket. Berarti minus bakal ke pop, makanya minus akan pindah ke dalam postfix string. Oke. Nah, sekarang lanjut bagi. Nah, sekarang kalian lihat, bagi masuk ke dalam stack. Nih, bagi masuk ke dalam stack. Nah, sekarang dilihat, kali sama bagi itu memiliki precedence yang equals. Berarti tadi prinsipnya adalah pada saat kita ketemu di dalam stack higher or equals, itu harus kita pop. Berarti dalam kondisi ini harus kita pop karena dia equals. Makanya ini harus kita pop dan kita pindahkan ke dalam postfix string. Dengan kata lain, sisa plus dan bagi. Ya, ini udah pindah, makanya baginya plus dan bagi. Oke. 3 kita tinggal masukkan ke dalam postfix string. Kemudian udah selesai ya, 3 ya, udah selesai. Berarti karena dia udah selesai dan ternyata masih ada elemen di dalam stacknya, kita pop semua ya, kita pop all. Mulai dari yang pertama, baginya dikeluarin, kemudian plusnya dikeluarin. Oke. Dengan demikian, begitulah cara kita melakukan conversion dari infix ke postfix.